Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita kepada Allah kita yang hidup. Haleluya. Jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita senang sekali bisa berjumpa di dalam acara Morning Worship ya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu seluruh jemaat GPD Zen Altar diberkati Tuhan dan dipelihara Tuhan. Kita mau belajar dari satu tokoh bernama Musa pada pagi hari ini. Ya, Musa yang kita kenal adalah orang yang bisa dikatakan takut, banyak kelemahan ya. Banyak hal-hal yang diakui sendiri. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-11 berkata, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu kita tahu bahwa Tuhan sendiri melalui malaikatnya berjumpa dengan dia dan bahkan menyatakan dirinya. Ya, Tuhan Allah Bapa menyatakan, aku adalah aku. Ya, dia menyatakan diri kepada Musa. Ya, seringkali mungkin kita sering minta tanda dari Tuhan. Ya. Tetapi ini Musa yang sudah diberikan satu hal supranatural, dia masih mempunyai keraguan. Ya. Nah, kita tahu bahwa Musa akhirnya memang hidup dekat dengan Allah. Ya. Nah, ini menjadi goal kita, menjadi tujuan kita. Ya, dia berani mengemukakan secara langsung kepada apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap keluh kesahnya Musa, setiap keraguannya Musa, waktu dia ingin berjumpa dengan Firaun, dia selalu nyatakan itu pada Tuhan. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Saya teringat sedikit ya tentang bapa terhadap anak sulung ya. Kalau kita tahu dalam Lukas pasal 15, ya, kamu kan tinggal bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Inilah yang Tuhan mau, dan ini dilakukan oleh Musa. Musa memang bukan orang yang sempurna. Saya percaya juga kita semua tidak ada yang sempurna. Gitu ya. Ya, Musa ini menjadi satu pelajaran. Bahkan di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11, Tuhan itu menyatakan bahwa kamu bisa berjumpa muka dengan aku, engkau itu seperti sahabat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini banyak masalah, hari-hari ini banyak keluh kesah, ya, ayo kita belajar dari Musa ini. Gitu. Ayo kita belajar dari hati seorang bapak loh, dia mau ditemui. Dia rindu, ya, dekat gitu ya. Nah, oleh karena itu, dalam kedekatan Musa dengan Allah, ya, dia itu jadi setia seumur hidupnya. Karena dia sering berkeluh kesah, atau mungkin katakan sering menyatakan hatinya dalam berdoa kepada Tuhan, betul berjumpa dengan Tuhan, ya. Setiap permasalahan itu Tuhan nyatakan. Ya, ada satu pelajaran yang saya mau ambil petik gitu ya, bahwa orang seperti Musa, ya, yang banyak kekurangannya, meskipun dia jadi pemimpin, tetapi ketika dia ngambil tindakan iman, selalu berjumpa, selalu berkomunikasi, ya, dia dinyatakan sebagai sahabat, dan setiap permasalahan Tuhan itu menyatakan mujizat. Kalau kita lihat, ya, waktu menghadapi bangsa Mesir, setiap tulah, ya, waktu dia keluar dari Mesir, ya, waktu dalam kejaran tentara Mesir, ya, waktu dia menghadapi Laut Teberau, apa yang terjadi? Dibelah. Waktu bangsa Israel kebingungan cari air, kebingungan cari makanan, ya, Tuhan berikan oleh apa? Oleh Musa. Ya. Bapak Ibu, kita bisa loh jadi Musa untuk bangsa kita, untuk keluarga kita minimal. Ya. Menjadi perantara. Ya. Ini satu pelajaran yang berarti. Dan saya rindu buat kita semua menjadi Musanya keluarga kita, Musanya bangsa kita, ya, kota kita, menjadi perantara, menjadi juru bicara kepada Tuhan. Musa bukan orang-orang yang sempurna kok, bukan orang yang sempurnanya seperti apa, tidak. Mungkin Musa itu sama seperti kita, banyak kekurangan juga. Tapi dengan keraguannya, tetapi dia tahu mengarahkannya itu dengan benar. Itu menjadi sesuatu, ya, pembebas satu bangsa. Saya bayangkan ya, kalau kita menjadi pembebas satu bangsa, minimal pembebas jadi satu keluarga lah. Atau pasangan kita, atau teman kita. Menjadi perantara, kita selalu mendoakan. Ya.
Saya percaya apa yang digambarkan dalam firman Tuhan menjadi contoh buat kita semua, itu bisa dilakukan oleh diri kita. Yesus pernah bilang kepada murid-murid, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Dan itu nyatanya memang benar. Gitu. Kita tahu zaman gereja sampai sekarang, ketika kita bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan, bahkan jemaat biasa yang dipakai Tuhan, yang selalu bersekutu dengan Tuhan, banyak melakukan hal-hal mujizat yang mungkin bisa melebihi dari mujizat yang Yesus lakukan. Kita sering dengar kesaksian-kesaksian, renungan-renungan, ya, firman Tuhan, banyak sekali kejadian-kejadian mujizat, ya, yang mengangkat orang dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, ya. Yang menjadi dari 0 menjadi 100, bisa dikatakan seperti itu. Ya, sama seperti Musa yang bukan siapa-siapa. Orang yang berdosa pada waktu itu karena dia membunuh, tetapi Tuhan panggil. Nah, tetapi apakah yang jadi pertanyaan, apakah kita mau, ya, jadi Musa? Apakah kita mau belajar? Apakah kita merelakan hati kita dibentuk seperti Musa? Kita tahu kan Musa melewati banyak proses. Ya, Bapak Ibu perhatikan, jangan menyerah. Ya, melalui proses jangan menyerah. Tetapi fokuskan hidup kita, pandangan kita kepada Kristus. Maka itu di dalam Ulangan pasal 34 ayat 10-11 katakan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya. Atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Jadi bisa dikenang, Bapak Ibu. Ya. Di dalam bangsa Israel tidak ada lagi seperti Musa lagi. Ya. Musa sebenarnya bukan siapa-siapa. Ya. Tapi dia menyerahkan, dia mau berkomunikasi dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu jadi Musa-Musa di dalam keluarga, Musa-Musa di dalam untuk kota kita, kita mendoakan bangsa kita. Supaya apa? Supaya Tuhan pimpin kita. Supaya Tuhan berikan kita tanda-tanda mujizat yang bisa dilihat banyak orang, ya, dan bisa menyelamatkan banyak orang. Semangat, jangan menyerah, ya, apapun yang terjadi, tetap pandang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, saudara sekalian, engkau diberkati Tuhan. Engkau sangat dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita selalu mau ingat firman Tuhan. Mau ingat pimpinan dari Roh Kudus. Kita mau peka terhadap apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Tuhan tolong semua jemaat GPD Zion Altar dalam menghadapi pergumulannya. Tuhan menghadapi keluarga, juga untuk masyarakat lingkungan tempat mereka tinggal. Tuhan pakailah mereka menjadi Musa-Musa Tuhan. Menjadi pendoa, menjadi perantara Tuhan. Menjadi penolong Tuhan di antara banyak orang yang belum banyak percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Pakailah Tuhan, urapi dengan Roh Kudus Tuhan. Terus ingatkan dengan, ajar dengan firman Tuhan. Mau berkati semua pergumulan, pekerjaan, Tuhan, pendidikan, semua yang dilalui oleh seluruh sidang jemaat GPD Zion Altar saat-saat ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Bapak Ibu Gembala, ditaruh ke dalam tangan-Mu, Kau yang mengurapi, memberikan kami semua Tuhan kesehatan, Tuhan, untuk terus beribadah, melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri renungan ini. Haleluya. Amin.